Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekanku, rekan sejawat, terkhusus guru-guru pengampu mata pelajaran yang ada di SMA Negeri 1 Abung Tengah. Perkenalkan, nama saya Bayu Wahyudi. Saya adalah peserta desiminasi PKG PJOK Kabupaten Lampung Utara, terkhusus BGP Provinsi Lampung. Adapun maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang mengampu mata pelajaran di SMA Negeri 1 Abung Tengah. Maksud dan tujuan saya mengumpulkan rekan-rekan semuanya yaitu adalah saya di sini ingin mempresentasikan hasil pembelajaran saya selama kurang lebih jalan 3 bulan, yaitu di PKG PJOK Kabupaten Lampung Utara. Tidak menunggu lama-lama, saya langsung saja akan presentasikan hasil dari pembelajaran yang saya dapatkan. Slide ini saya ingin menampilkan tentang rencana tindak lanjut atau RTL pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, terkhusus yang ada di SMA Negeri 1 Abung Tengah. Yang dimana pembelajaran yang saya ambil di sini adalah pembelajaran berbasis model Sport Education Model atau disingkat dengan SEM. Adapun materi yang saya ambil di sini adalah permainan bola basket. Latar belakang saya mengambil materi ini yaitu adalah yang pertama, pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah seringkali kurang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan mendalam bagi siswa. Yang selanjutnya adalah Sport Education Model menawarkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif, menekankan pada peran aktif siswa sebagai atlet, pelatih, dan juga wasit. Selanjutnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi, pemahaman, dan keterampilan siswa dalam olahraga, serta memperkuat kerjasama tim dalam kepemimpinan. Yang berikutnya, model Sport Education memiliki tujuan untuk mendidik siswa menjadi pemain dalam arti sesungguh-sungguhnya, serta membantu mereka berkembang untuk menjadi olahragawan yang kompeten, bijaksana, dan berpengetahuan serta antusias. Yang selanjutnya, model Sport Education menawarkan metode pembelajaran yang lebih lengkap. Sebelumnya, model Sport Education sudah dahulu eksis di negara-negara Amerika Serikat yang diperkenalkan oleh Darley Skinpop sejak tahun 1994. Salah satu bentuk model Sport Education di sekolah yang sukses dan telah mendapatkan apresiasi luar biasa dari pemerintah Indonesia adalah bergulirnya kompetensi bola basket SMA se-Indonesia, yaitu adalah Honda atau DBL Jawa Post Competition yang diselenggarakan di seluruh daerah di Indonesia. Jadi rekan-rekanku, pemerintah Indonesia itu sudah mengapresiasi tentang pencetusan yang namanya metode pembelajaran yaitu SEM, yaitu Sport Education Model, yang dimana untuk pertandingan yang sering dilakukan dan dilaksanakan terkhusus di Indonesia itu adalah DBL. Baik, selanjutnya, adapun tujuan program yang pertama adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan olahraga, mengembangkan keterampilan motorik dan pemahaman taktik olahraga, memperkuat keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Sport Education Model memiliki tujuan khusus antara lain untuk yang pertama, mengembangkan keterampilan dan kebugaran. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai karakter, yaitu adalah karakter sportif, kompetitif, disiplin, tekun, tanggung jawab, kerjasama, toleransi, percaya diri, keberanian, dan taat aturan, serta tanggung jawab, kerjasama, toleransi, kepercayaan diri, keberanian, dan taat aturan. Yang ketiga adalah berperan serta secara layak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang keempat,
berbagi peran dalam perencanaan dan administrasi program olahraga. Yang kelima adalah memberikan dan mengembangkan kepemimpinan yang tanggung jawab. Yang keenam, bekerja secara aktif dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh, mengembangkan pengetahuan tentang perwasitan dan pelatihan. Yang selanjutnya, pada era modern ini, olahraga sudah masuk menjadi bagian penting dalam sebuah industri, sebab olahraga memiliki pasar yang besar. Bahkan, penyelenggaraan sebuah event olahraga dapat membantu mengembangkan perekonomian di suatu daerah. Aktivitas jasmani menjadikan fokus utama untuk mewujudkan tujuan umum pendidikan jasmani olahraga kesehatan melalui Kemendikbudristekdikti. Penekanan proses pembelajaran harus berpihak pada murid serta bermakna. Proses pengelolaan musim pernah Bapak Ibu menyebabkan dalam suatu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran. Selama Bapak Ibu dalam mengajar pernah menjumpai siswa yang menyukai olahraga namun karena tidak bisa sehingga siswa lebih suka menonton. Jadi Bapak Ibu, siswa itu ada dua kategori. Yang pertama adalah siswa yang ingin bergerak dan siswa yang hanya sekedar menonton, atau siswa yang aktif dan siswa yang pasif. Selanjutnya, salah satu alternatif model pembelajaran untuk menjawab pertanyaan di atas adalah melalui Sport Education Model atau disingkat dengan SEM. Sport Education Model merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik, serta membangun siswa menjadi individu yang kreatif, sehat jasmani, dan juga rohani. Proses afiliasi Sport Education Model atau disebut dengan SEM menekankan pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Siswa dapat memainkan peran sebagai pelatih, pemain, wasit, mencatat pertandingan, panitia pertandingan, supporter, bahkan sampai pada peran siswa menjual atau berdagang. Dalam proses pembelajaran ini, murid dihadapkan pada suatu situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu, saya mengajarkan siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab, serta individu atau kelompok siswa. Siswa melakukan drawing dan membuat bagan pertandingan. Pembelajaran SEM memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan musim, yaitu penyampaian latihan dan kompetensi, afiliasi, penyiapan pertandingan, formal puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festival akhir kompetensi, evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, pada saat proses persiapan pengelolaan musim, siswa berlatih membuat kelompok, memilih jenis pertandingan, memberikan hadiah bagi pemenang. Yang ketiga, proses kedua adalah afiliasi. Siswa diberi keluasaan untuk menyusun strategi bagi kelompok pemain, kemudian melakukan sosialisasi pada semua kelompok. Yang keempat, proses ketiga, siswa melakukan drawing pertandingan, membuat bagan pertandingan, menyusun jadwal pertandingan, mempersiapkan teknis mulai dari lapangan, peralatan pertandingan, dan kesiapan para atlet. Yang kelima, proses keempat, proses afiliasi, melaksanakan pertandingan serta melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing, baik itu pemain, pelatih, supporter, jurnalis, komentator, dan ball boys. Yang keenam, proses kelima adalah akhir festival kompetensi, pengumuman pemenang pertandingan, pengumuman juara, serta seremoni pemberian hadiah bagi kepada para peserta dan pemenangnya. Yang ketujuh, proses akhir dalam pembelajaran SEM adalah melakukan evaluasi, refleksi, serta selama proses pembelajaran mencatat hal-hal yang sudah baik
dan yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran menggunakan model sport education model. Dari semua dapat kita lihat pentingnya pemilihan model belajar menyenangkan namun tetap memberikan pengalaman yang baik kepada siswa selaras dengan konsep pendidikan KHD. Mendidik mengajar adalah proses kemanusiaan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani dan juga rohani. Slide yang berikutnya, di sini saya ingin menjelaskan tentang capaian, langkah dan hasil. Menggunakan pendekatan sport education model, siswa akan dibagi menjadi tim dan mengambil peran aktif dalam pembelajaran, baik sebagai pemain, pelatih, wasit maupun anggota manajemen tim. Langkah dan hasil yang diharapkan. Tujuan 1, meningkatkan partisipasi. 2, partisipasi siswa. Yang pertama, langkah menyusun kalender kompetensi internal sekolah dan melibatkan semua siswa dalam setidaknya satu cabang olahraga. Yang kedua, hasil yang diharapkan 80% siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga yang dirancang. Yang selanjutnya adalah tujuan 2, mengembangkan keterampilan motorik dan pemahaman taktik. Yang pertama, langkah melaksanakan sesi pelatihan rutin dengan fokus pada keterampilan dasar dan strategi pemain. Yang kedua, hasil yang diharapkan peningkatan 20% dalam sektor keterampilan motorik dan taktik dari tes awal ke tes akhir. Tujuan ketiga, memperkuat keterampilan sosial. Yang pertama, langkah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin tim, mengelola kegiatan pertandingan. Yang kedua, hasil yang diharapkan 90% siswa melaporkan peningkatan dalam keterampilan komunikasi dan kerja sama tim. Selanjutnya adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program. Program akan dibagi dalam beberapa fase, termasuk pelatih, kompetensi, dan evaluasi. Setiap fase akan melibatkan semua siswa, utamanya siswa kelas 11, dalam peran yang berbeda sesuai dengan model SEM atau Sport Education Model. Yang selanjutnya adalah project. Akan dilaksanakan pada semester ganjil ataupun juga bisa di semester genap, yaitu perkiraan di bulan Desember tahun 2024 selama 3 tatap muka pada masing-masing kelas. Yang berikutnya adalah program yang dibuat merupakan program intrakurikuler mata pelajaran PJOK pada materi pembelajaran SEM atau Sport Education Model pada kelas 11. Mata pelajaran yang terlibat adalah yang pertama, mata pelajaran PJOK, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik untuk mempelajari tentang Sport Education Model. Yang kedua adalah TIK, yang akan membantu peserta didik dalam mengedit video hasil karya, membantu siswa dalam mengupload hasil karya ke media sosial. Yang ketiga adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang akan membantu siswa dalam membuat teks pidato, penjelasan, dan pengenalan anggota kelompok membuat video. Yang berikutnya adalah mitra, menggandeng komunitas olahraga lokal, pelatih profesional, dan alumni yang berpengalaman untuk mendukung pelaksanaan program. Yang berikutnya adalah kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. SMA Negeri 1 Abung Tengah memiliki fasilitas olahraga yang memadai, termasuk lapangan, ruang ganti, dan peralatan olahraga. Yang berikutnya adalah guru pendidikan jasmani memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan untuk mengimplementasikan pembelajaran Sport Education Model atau SEM. Rencana dan evaluasi yang akan diambil. Yang pertama adalah evaluasi formatif, dilakukan selama pelaksanaan program melalui observasi dan umpan balik siswa.
Yang berikutnya adalah evaluasi sumatif, dilakukan di akhir program melalui tes keterampilan dan kuesioner kepuasan siswa. Yang selanjutnya adalah kemungkinan untuk tantangan. Jadi dalam pelaksanaan SEM ini yang akan saya ambil pasti ada tantangannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah partisipasi siswa. Beberapa siswa mungkin kurang tertarik untuk berpartisipasi aktif. Yang berikutnya adalah fasilitas. Terbatasnya akses terhadap fasilitas tentu selama jam sekolah. Yang berikutnya adalah sumber daya. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk mendukung program sepenuhnya. Dengan perencanaan pelaksanaan yang tepat, program ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman belajar pendidikan jasmani di SMA Negeri 1 Abung Tengah dan membawa manfaat jangka panjang bagi siswa. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri aktivitas pembelajaran SEM yang saya tampilkan, jadi gambaran singkatnya seperti ini Bapak Ibu. Di SMA kita itu sering mengadakan yang namanya kelas meeting, itu biasanya dilakukan di sesi akhir kegiatan semester. Nah, di mana rencana saya itu ke depannya kegiatan kelas meeting ini akan saya buat menjadi sebuah event atau program yang dimana di dalamnya akan saya sisipkan yaitu model pembelajaran berbasis SEM, yaitu Sport Education Model, yang dimana siswa ini nanti akan saya bebaskan untuk memilih satu cabang olahraga yang mereka gemari, lalu mereka akan ikut bertanding di dalamnya. Tapi sebelumnya saya sudah menentukan cabang-cabang atau cabur-cabur olahraga yang akan diperlombakan. Jadi nanti ketika dalam satu kelas itu berisi kurang lebih 30 sampai 35 siswa, semua siswa yang ada di dalamnya itu akan turut berpartisipasi. Contohnya, bagi siswa yang gemar berbicara atau public speaking, dia nanti bisa menjadi seorang pelatih di dalam tim atau di dalam kelas tersebut. Bagi siswa yang memang bertugas di kelasnya sebagai bendahara, nanti bisa jadi manajer. Bagi ketua kelas, mungkin dia nanti bisa jadi kapten dalam tim tersebut. Terus bagi teman-teman yang di dalam kelas itu aktif atau bisa dibilang mereka hiperaktif, suka bercanda atau suaranya paling besar sendiri, mereka bisa kita tempatkan menjadi supporter. Jadi nanti dalam satu kelas tersebut mereka akan berpartisipasi semua, tidak ada yang diam saja di kelas atau hanya sebagai penonton saja. Kalaupun mereka menjadi penonton, mereka pun harus menjadi supporter. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Kalaupun nanti ada saran, kritik, masukan yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau ingin Bapak Ibu tularkan kepada saya, mohon nanti di sesi-sesi terakhir atau di sesi selesai saya menutup presentasi saya ini, Bapak Ibu bisa memberikan catatan-catatan khusus kepada saya, karena memang saya sangat membutuhkan sekali saran, kritik, serta masukan dari Bapak Ibu semuanya, yang dimana bertujuan untuk menyukseskan program pembelajaran yang akan saya terapkan insya Allah di sekolah kita di SMA Negeri 1 Abung Tengah, terkhusus metode pembelajaran Penjaskes berbasis SEM, yaitu Sport Education Model. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu semuanya. Kalau ada salah kata atau salah tindakan perbuatan selama saya mempresentasikan materi yang saya sampaikan di depan, saya mohon maaf. Kalaupun ada nanti kritik dan saran, bisa Bapak Ibu sampaikan kepada saya di sesi akhir setelah kita menutup presentasi ini. Kurang lebihnya itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.